Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, bagaimana kabarnya? Kali ini kita bakal bahas metode kontrasepsi sederhana atau alami yang bisa digunakan untuk menunda kehamilan. Saya ambil 3 macam, yaitu ada metode senggama terputus, kondom, dan metode lendir serviks. Penasaran? Yuk langsung kita bahas. Nah, pertama saya akan membahas tentang metode senggama terputus. Nah, metode ini kadang disebut juga dengan cestus interruptus atau bahasa gampangnya adalah metode tarik diri. Jadi begini, ketika pas lagi berhubungan intim, si pria harus menarik alat kelamin sebelum ejakulasi supaya sperma tidak masuk ke dalam vagina. Meskipun terlihat sederhana, metode ini memerlukan kesadaran penuh dari pasangan. Nah, di sini ada keuntungan dan kerugiannya. Jadi keuntungannya itu adalah metode ini tidak membutuhkan biaya, mudah dilakukan dan tidak mempengaruhi hormon. Tapi tentunya perlu latihan supaya bisa pas menarik diri sebelum waktu kritis atau ejakulasi. Jadi di sini ada kerugiannya. Jadi tidak terjamin 100% berhasil. Ada risiko kegagalan yang cukup tinggi karena kadang-kadang ada sedikit sperma yang keluar sebelum ejakulasi dan juga sulit untuk dilakukan tanpa latihan yang cukup. Nah, yang kedua kita bahas tentang kondom. Siapa sih yang tidak tahu dengan kondom? Gampang didapat dan bisa dipakai sama pria maupun wanita. Selain mencegah kehamilan, kondom juga melindungi kita dari penyakit menular seksual. Nah, untuk pria, kondom dikenakan pada alat kelamin sebelum melakukan hubungan seksual, sedangkan wanita dimasukkan ke dalam vagina sebelum berhubungan. Nah, kondom itu ibarat kayak jaket pelindung tapi untuk alat kelamin. Kalau dipasang dengan benar bisa sangat efektif. Nah, di sini kondom juga mempunyai keuntungan dan kerugiannya. Jadi keuntungan kondom itu super praktis, murah, dan yang paling penting tidak cuma buat mencegah hamil tapi juga mencegah penularan penyakit seksual. Plus tidak ada efek samping seperti metode kontrasepsi lainnya. Nah, di sini ada kerugiannya. Namun kondom bisa terasa tidak nyaman bagi sebagian orang dan kadang-kadang bisa robek jika tidak dipasang dengan benar. Nah, berikutnya yang ketiga ini ada metode lendir serviks. Nah, metode lendir serviks adalah metode untuk menentukan masa subur dengan mengamati perubahan lendir yang keluar dari vagina setiap hari. Nah, lendir serviks ini dipengaruhi oleh hormon dan berubah sepanjang siklus menstruasi. Nah, di sini cara kerjanya setiap hari kita sebagai wanita bisa memeriksa lendir serviks yang keluar dari vagina baik dengan menggunakan jari atau bisa dilihat dengan saat membersihkan dengan tisu toilet. Nah, pada masa subur tekstur lendir serviks akan menjadi lebih bening, licin dan elastis, dan pada masa tidak subur lendir cenderung lebih kental dan keruh. Nah, pasangan dapat menghindari hubungan seksual pada masa subur untuk mencegah kehamilan. Nah, ada keuntungan dan kerugiannya juga. Keuntungan itu tidak menggunakan alat atau obat dan bisa digunakan oleh wanita yang tidak ingin menggunakan kontrasepsi hormonal. Dan berikutnya lebih terlibat dan sadar terhadap tubuh sendiri. Dan terakhir bisa digunakan tanpa biaya tambahan. Nah, di sini ada kekurangannya. Jadi pertama itu membutuhkan pemantauan yang cermat dan ketelitian, dan tidak dapat diandalkan jika siklus menstruasi tidak teratur. Dan terakhir tidak melindungi dari infeksi menular seksual atau IMS. Jadi itu dia penjelasan singkat tentang kontrasepsi sederhana atau alami, yaitu ada metode senggama terputus, kondom, dan metode lendir serviks. Nah, semua metode itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan sangat penting pilih yang paling cocok dan nyaman buat kalian. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video ini dengan mengenali dan memahami kontrasepsi alami, dan kita bisa lebih sadar akan masa subur dan mengambil keputusan yang tepat terkait perencanaan kehamilan. Nah, metode ini memang membutuhkan kedisiplinan dan pemahaman, tapi bisa
bisa menjadi pilihan yang alami dan aman bagi banyak wanita. Jadi jangan ragu untuk berkonsultasi dengan bidan atau tenaga kesehatan bila ingin mencoba metode ini. Sampai jumpa di video edukasi selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan kenali tubuh Anda dengan lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.